Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Copyright ya? Oke penikmat film, kali ini gue akan kembali mereview film terbaru berjudul Gampang Cuan yang diperankan oleh Vino Bastian dan juga Anya Geraldine. Ada siapa lagi, Dad? Selain itu? Baru tayang banget ya? Baru tayang banget. Ada Vino Bastian sebagai Sultan, Anya Geraldine sebagai Bilqis, Alzi Marquez sebagai Aji tuh ada yang bontot, Meriam Bellina sebagai mamanya ya, Mama Dia, Danang Suryanegara sebagai Pak RT, Pandu Winata sebagai Pak Haji. Danang sebagai Pak RT. Bukannya si Danang yang jadi intinya. Ini salah ya. Pokoknya ada Danang lah ya. Ya ada Danang, gua nggak tahu karakternya apa namanya. Evan, sorry. Evan. Iya Evan, benar. Tapi di sini malah Pak RT misalnya ada berbeda. Oke, filmnya menceritakan, kita langsung masuk ke review film. Oh, batasnya nggak ada. Oke, filmnya menceritakan tentang tentang apa, Ted? Sultan, Bilqis dan Aji nih, dia tuh berumah ya, dia juga bersaudara ya. Sultan tuh anak pertama, Bilqis anak tengah ya. Aji anak bontot. Dalam mencari uang nih, ketiga kakak beradik ini berusaha mempertahankan rumah mereka yang disita bank karena punya banyak utang sampai 300 jutaan loh. Terus mereka tuh pokoknya ikutan saham-saham investasi gitu ya. Coba kurang lebih sinopsis seperti ya pokoknya tentang anak merantau lah ya. Tapi dia nggak jujur ke ibunya lah ya. Anak merantau yang pertama kakaknya dulu nih yang merantau. Dikiranya tuh kakaknya sukses. Iya, karena dia sering video call. Dia gua kerja di apa ya? Properti, Sultan Properti. Sebenarnya pertama kerja di properti benar, cuma dipecat karena telat. Ya. Jadi intinya dia setiap punya kerjaan nggak bener lah hitungannya. Bahkan interview juga nggak pernah bener. Nah dia adanya ini pengen ikutan ya sukses kayak kakaknya lah ya. Pengen ke Jakarta. Gitu ya. Lalu si Anya Geraldine sebagai adiknya ini Bilqis ini dia pergi ke Jakarta mengikuti jejak sang kakak. Tapi kali ini ternyata dia mengetahui fakta sebenarnya bahwa kakaknya itu nggak sukses. Miskin juga di sono dan banyak utang juga kakaknya digedor-gedor sama dokter sama bohongin mamanya ya. Dia dikasih kerjaan sama temennya juga yang juga ngebohong juga. Jadi semua yang merantau di situ rata-rata ngebohong ya. Pijit. Iya, dia pijit ternyata. Waktu itu dia ngomongin skincare gitu. Katanya pijit plus. Sebenarnya dia nggak minat untuk dapat kerjaan gitu si Anyanya itu. Cuman ya terpaksa lah karena butuh duit dan kenyataan bahwa kakaknya itu banyak utang. Jadi dia ngebantu. Dan ternyata di akhir ininya juga adiknya malah ikutan juga. Itu makin situasinya makin kacau sih. Makin kacau yang adik. Ya, akhirnya si adik kakak ini si dia yang maksa banget kuliah. Dia yang paling manja lah, dia nggak mau kerja ya. Pokoknya dia mau kuliah ya, aja. Padahal dia juga bilang sukses kan gitu. Dia mau kuliah padahal gitu. Akhirnya si Sultan ini si Vino berpikir gimana caranya dapat uang cepat. Nah sementara ini dapat pelanggan nih si Bilqisnya dapat pelanggan pijat yang dimana dia ngerti saham. Namanya dia pura-pura jadi pacar juga pernah ya. Ya para pacar sewaan lah hitungannya. Terus belajar saham itu. Iya, dia dapat uang cepat dari saham. Nah itu sebenarnya ada gunanya juga dia. Karena dia si utannya ini kakaknya ini belajar saham ke si Evan ini, karakter yang diperanin oleh Danang. Dia belajar ya jatuh bangun lah ya, yang dimana dia berusaha minjem duit segala macem, bahkan gimana caranya dapat modal buat naikin lagi, dan dia hampir gagal terus setiap dia trading ya namanya ya, trading saham itu untuk gagal lagi. Iya benar. Saham itu ada ya. Cuman harus analisis datanya harus benar juga, dan ini emang perusahaannya lagi collapse atau lagi ini. Sebenarnya itu dunia trading itu reality. Iya banyak yang main gitu nih. Sesuai dengan kenyataan nih, film nih bagus. Tapi bukan cara yang bagus. Bukan ya. Ya sebenarnya gini loh, namanya investasi itu uangnya jangan dipakai uang yang beneran duit gaji, tapi ada lebih. Misalnya ini lo masih bisa ibaratnya gini. Iya. Ada uang masih buat tabungan. Anggaplah lu gaji 4 juta, yang bisa lu pakai cuma 1 juta. Iya. Iya, sebenarnya bener ini sesuai kenyataannya. Tapi halal ya boleh ya. Maksudnya tapi yang lagi dia kejar ini bukan masalah dapat duit atau cuannya apa gimana, dia pengen dapat uang cepat gitu loh. Makanya dia berusaha mencari orang-orang yang sesuai dengan perusahaan tersebut, yang apakah jadi dapat data. Jadi dia kayak semacam intel gitu.
intel yang menyamar sebagai pemain golf lah atau segala macam untuk mencari data apakah si perusahaan ini bagus apa enggak secara langsung dari orangnya pemiliknya gitu loh, dan dia bakal invest kemana nih gitu. Jadi dia mencari tahu data validnya dengan aksi-aksi atau berkunjung ke tempat perusahaan tersebut. Itu seru sih, kocak di situ. Adegan-adegan yang Ya. menurut Ada lucunya, ada sininya lah. sampai dia di endingnya dia harus bertemu dengan orang yang benar-benar paham tentang saham, ya ibaratnya bilionernya lah yang paling sukses di saham. Ya kan akhirnya kejujurannya terungkap ya dari Iya. si Evan itu. Nah, pokoknya banyak kekeosan terjadi di sini sampai yang tadinya utangnya sekian jadi wah banyak. Bahkan dia di penjara gara-gara permasalahan yang di ending itu ya. Kalian harus nonton sih, seru banget. Ini kompleksitasnya dapat. Ya, nanti spoiler. Ceritanya sesuai dengan kenyataannya ya, jadi kayak kita melihat cerminan realita kehidupan yang sesungguhnya dari kemiskinan, tentang trading, tentang orang-orang yang bermain saham itu. Emang gue sesuai sih sebenarnya kenyataannya, jadi ini kayak penggambaran gitu loh. Ternyata orang yang cari cuan seperti itu akan kolapsnya juga cepat, jatuhnya cepat, naiknya cepat, sesuai dengan kata yang si Danang itu. Iya, makanya ya sesuatu hal yang cepat pasti jatuhnya juga cepat. Kalau karakter si Danangnya itu yang si Evan itu cuma ngincer satu adanya, udah itu doang, nggak ada niat lain. Pokoknya dia pengen nikah sama adanya aja gitu, pengen pacaran bahkan gitu. Ya pokoknya permasalahan keluarga diangkat banget di sini. Dan kalau menurut gua ketika ibunya datang itu adalah salah satu yang paling the best moment gitu. Ibunya datang awalnya nggak tahu dia beneran sukses, ternyata kejujurannya terungkap, semua fakta-fakta yang dimana dia nggak jujur itu terlihat semua. Dan itu ada best moment, apalagi pas dia di penjara antara nebus rumah atau nebus si kakaknya ini, wah itu the best banget. Dari semua pesan-pesan yang disampaikan juga dapat banget tentang apa ya, hubungan harmonis dengan keluarga, tentang drama-drama percintaannya juga, tentang adanya yang dimanja juga. Itu semua karakter-karakter keluarga ada semua di situ ya, dari anak 1, anak 2, anak 3. Lu relate yang mana tuh? Sebenarnya nggak relate doang sih, tapi anak tengah sih. Emang rata-rata anak pertama tuh bikin chaos, bikin rusuh nggak sih kalau gua? Tapi tergantung keluarga masing-masing ya. Ya pokoknya dramanya dapat, lucunya dapat. Karena ini lucunya di Iya, dramanya juga ada. di skrip, di penulisan. Bukan ngelawak dia di sini. Iya, tapi sesuai emang situasinya. Iya. Ceritanya begitu. Skrip naskahnya itu dialog-dialognya Bukan disesuaikan. gimmick gitu, maksudnya Bukan emang- gimmick. Bukan dia berusaha untuk Emang dari melawak, ceritanya. bukan. Tapi justru yang Gue lucu sih, karena kan logatnya logat Sunda ya. Iya. Gue ngerti lah, gue kan orang Sunda juga. Sunda tapi ini malah cenderung kasar. Nah, iya. Lucu lah. Iya, Dia cantik banget. yang bagus di sini Aneh sih keren. natural dia cantiknya. Yang bagus di sini adalah penulisan skrip. Jadi yang harus diapresiasi adalah penulis. Ya. Karena dia yang bikin dialog, dia yang bikin naskah, bikin cerita itu bagus. Dan Dan ada- di sini aktingnya dari ketiganya juga natural ya, dari adanya anak tengah sampai yang paling bontot Iya. natural semua. Mariam Bell ini juga di sini Oh, ternyata ceritanya bukan lagi dia masih senior. bukan cuma sekedar antagonis ya, peran-peran jahat, tapi yang peran baik juga menyentuh sekali ya ternyata ya. Nggak nyangka ya. Kan dia jadi ibu-ibu, Mantep emang. seorang ibu. Jadi dari semuanya dapat lah. Ya. Kalau gue sih ngasih penilaian yang cukup bisa dikatakan subjektif ya, karena gue juga suka sama Pino. Tapi ternyata ceritanya bagus, jadi nambah naik lagi tuh nilainya, jadi 8,5 lah ya dari 10. Dari keseluruhan penampilan yang ditampilin dari aktor pemainnya sampai ceritanya. Terkhusus di sini gue bulat ini tebelin adalah ceritanya, karena di sini penulisnya bagus banget. Ceritanya simple tapi ngena gitu. Iya, dari humor, lu komedi sampai drama sampai yang sedih-sedihnya ada di baur semua. Pokoknya intinya orang kan sering banget kan pura-pura kaya apa ngebohongin orang tuanya, terutama yang rantau kan. Padahal dia mungkin belum sukses tapi dia pura sukses. Pokoknya relate lah. Kalau lu Kocaknya ada, sedihnya ada. Kasih Ya, nilai kalau berapa? Gua ngasihnya 8,9 per 10. Karena ada keseluruhan cerita pemain keren-keren, termasuk pemainnya juga. ini layak tonton sih. Iya. Dan kalau bisa di bioskop ya, karena seru-seruan bareng sama Kalau penonton bisa lain. bisa tembus lah jutaan. Iya ini, Mohon lah. gue pengen berharap sih nembus ya. Karena jangan Nembus. cuma horor doang, horor oke lah. Tapi kan kita kadang harus apresiasi ya. apresiasi penulisnya itu bagus banget sih. Jadi karya tuh dilihat dari berbagai aspek, bukan cuma sekedar genre horor gitu loh. Tapi tergantung penonton lah. Gue juga ada unexpected. Wah, keren Gak nyangka ini. ya. Nah, Dikira lu awalnya ya film drama mungkin biasa ya. komedi aja gitu. Ternyata mungkin ada sisi seriusnya juga gitu. Endingnya sih, wah the best moment. Gue sampai Drama sedih. banget. Sedihnya dapet loh. Apalagi Gea di sini Ya, pokoknya ada soundtracknya, soundtracknya. jiwa yang bersedih itu. Itu pas Masa banget soundtracknya ya.
Jadi dipakai juga ya buat vertikal. Ditempel di situ, wih, kena banget. Gue sampai sedihnya natural. Pas momennya emang pas. Wah, the best lah Ya pokoknya. terharu lah gitu. Semua aspek dapat di sini kalau menurut gua. Ini adalah drama yang recommended untuk kalian tonton di bioskop. Jangan lupa menonton, gampang cuan. Ada buy one get one untuk hari ini dan besok. 17 November. Gua upload mungkin malam ini lah. Dan nanti besok-besok juga gua bakal buat yang lain-lain lah. Nanti akan diupload. Gua juga sama Teddy bikin collab. Ada vlognya di gue. Vlog, ya. Review di sini nih ya. Ada live juga, live yang bakal gua upload ulang nanti. Tapi gua edit dulu. Di sesinya bentaran paling habis dari sini. Ya. Ya mungkin next time kita akan coba nonton film-film yang seru lagi, nggak tahu kapan, tunggu aja koleksi dari kita. Gampang cuan, saksikan di bioskop. Terima kasih sudah menonton, nonton enjoy movie ever. Enjoy movie ever.